Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD ini. Nah, kali ini kita akan lanjut mereview manual yang berjudul Nano Machine Chapter 214. Yang dimana di sini kita melihat sebuah pertarungan atau pertunjukan kekuatan dari sang Lord Demonic ya, yaitu MC-nya Nano Machine. Di sini semua orang yang berada, nggak semua orang sih, yang cuman yang benar-benar berkhianat atau bersekongkol lah ya, mau membuat sektenya dia tuh semakin buruk di depan publik. Nah, di sini dengan tekanan kekuatan dia plus bantuan Nano pun orang-orang itu nggak bisa lolos dari dia. Mungkin entah itu ditangkap hidup-hidup atau dibunuh. Kita lihat ada beberapa orang yang bakalan dibawa, mungkin dibiarkan hidup ya, untuk menghadap kaisar nantinya. Kalau inilah mata-mata yang sebenarnya yang sengaja menjatuhkan beberapa orang atau sekte dan ingin menghancurkan sekte demonik gitu, biar sekte demonik juga jelek lah namanya yang diserang. Nah, di sini kekuatan dari si MC kita atau si Lord Demonic ini sudah diketahui beberapa orang ya, termasuk salah satu dari sekte Murim ya, yang dimana melihat kekuatan dari MC kita udah setara dari pemimpin aliansi yang ada di Murim. Wah, bakalan seru nih nanti kalau mereka saling ketemu ya, berkumpul gitu, aliansi Murim sama sekte Demonic ya kan, bakalan seru. Karena di sini gue lihat di chapter ini lawannya lawannya si MC ini kebanyakan emang orang-orang yang kuat, yang benar-benar penting di beberapa sekte ya. Kalau kita lihat kembali flashback di chapter sebelumnya chapter sebelumnya nih, dari awal sampai sekarang tuh kayak lawannya MC ini baru di chapter 100-an aja udah ngelawan orang-orang yang kuat ya guys. Orang-orang kuat tuh ibaratnya bukan krocok kayak manual lain, yang ngerti gak sih, kayak bukan anak buahnya ya. Anak buahnya juga di sini juga kuat guys, kekuatannya. Yang gue lihat di sini orang-orang kayak yang emang bener pemimpin ya, salah satu pemimpin grup dan lain-lain yang sering dilawan sama si MC kita ini. Beda cerita kalau di manual lain kan, dia harus abis-abisan ngelawan krocok doang, ibaratnya ngelawan kayak figuran lah, NPC. Nah, kalau ini enggak guys. Nah, di sini energi dan kekuatan dari MC ini seperti yang dibilang dari salah satu orang penting di Emurim, dia itu udah setara pemimpin aliansi, yang dimana sebenarnya kekuatan itu dibantu oleh Nano. Nah, Nano inilah yang mengendalikan beberapa kekuatan. Jadi MC ini lagi berfokus untuk menekan kekuatan, dan sedangkan Nano ini membantu untuk entah itu buat melempar senjata yang diberikan oleh lawan ya, atau kekuatan untuk menahan. Jadi imbang lah ibaratnya. Nah, sebenarnya si MC ini gue nggak tahu kenapa dia cuman diam dan membuat mereka semua tunduk, atau emang sengaja agar si para bawahannya MC ini bisa nangkep beberapa pengkhianat lah ya. Makanya MC mau nggak mau harus membuat mereka nggak bisa bergerak nih. Nah, disinilah muncul beberapa guardian dari tim sekte Demonic ya, yang kekuatannya juga udah nggak diragukan lagi ya guys ya, dari si wanita yang udah nyerap kilin ya, tahu sendiri, yang bisa berubah jadi sisik. Lalu dilanjutkan oleh satu lagi si guardiannya khusus yang bertopeng, yang emang pengawal khusus si Lord ya, si MC kita. Dan satu lagi yang kekuatannya api juga, flame ya. Di sini 3 orang kuat ini yang menghadang beberapa orang-orang ya, untuk agar tidak membuat onar selebihnya ya. Meskipun kalau kita lihat di mereka ini cuma nahan-nahan aja ya guys ya, nggak berbuat membabi buta untuk memotong seluruh badan atau membunuh lah ya. Ya emang tugasnya hanya untuk menahan, tidak menahan atau membiarkan si pengkhianat ini pada hidup. Kemungkinan sih mau ditanyain sama MC nih, mau ditanyain markas dari Sigblade God di mana ya, ketuanya siapa ya. Mungkin menurut gue sih gitu tuh, mau disamperin lah sama si MC ini. Dan di sini dengan beberapa kekuatan dari MC mengeluarkan, entah itu kekuatan dari es ya, entah itu esnya yang bisa berubah jadi kayak bor, berbentuk kayak pedang ya kan, yang dia kendaliin kinya biar si
orang-orang ini menyerah lah ibaratnya, ya, nggak ngelawan lagi nih. Makanya makin seru di sini. Ini juga gue udah bikin gambar. Ini adalah MC yang gue gambar ilustrasinya, yang dimana dia sedang mengendalikan beberapa energi yang yin dan dari kilin, ya. Serta di sini juga dia sedang mengendalikan sebuah apa namanya, perwujudan ki yang berbentuk entah itu benda-benda tajam, ya, seperti bor gitu sih kalau menurut gue, yang hendak ya pengen bikin si melumpuhkan lah beberapa musuh di depannya. Yang pasti kedepannya sih bakal seru nanti. Pada kaget kalau ternyata, ya, tapi udah separuh udah tahu sih, tapi ini mereka semua nih kayaknya belum pada tahu semua nih, apalagi lawan-lawannya. Cuman di akhir chapter dikasih tahu tuh sama MC, ya bakal kaget ya pendengar kalau ternyata yang dihadapi langsung lordnya sendiri, pemimpinnya sendiri yang datang. Nah, karena kalau nggak begitu bisa-bisa sekte demonik bakalan jadi satu sekte yang bakalan dihancurin di seluruh dunia, guys. Itu aliansi Murim, ya, itu kan bisa bahaya, bisa ya, kemungkinan takutnya MC masih bisa sekarat lah. Meskipun menang pun juga teman-temannya bakalan mati, guys. Di sini kan MC 1 orang, bukan 2 atau 3. Dan gue juga belum nemu si MC ini bisa ngeklon diri sendiri. Apakah belum bisa? Sebenarnya sih bisa ya, untuk teknologi nano ini ibaratnya si MC ini bisa bikin klon sendiri atau bayangan sendiri. Tapi nggak tahu ya apakah harus ada persyaratan tertentu yang membuat dia harus memenuhi ya standarnya. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya, bagaimana mereka semua diinterogasi nih sama MC, ya, agar bisa tahu siapa aja dalang-dalang yang ada di dalam Kaisar Mata-Mata yang menjadi kerjasama sama mereka, dan serta siapa aja yang selama ini memfitnah sekte demonik. Oke? Mungkin kita udah selesai, kalian bisa cek sendiri tuh ya, warnanya juga. Kalau kalian mau belajar seperti buat karakter ilustrasi, anime manhwa ya, dan lain-lain ya, siapa tahu bisa jadi ladang atau pemasukan sampingan kalian. Gue juga kadang bikin desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis ya, dan semuanya bisa jadi duit kok, asal kalian konsisten aja. Yang penting mau belajar dan tetap berusaha aja, pasti bisa kok. Contohnya kayak gue ini juga kadang ada beberapa karya ya buatan gue sendiri, bukan kopi-kopi seperti ini. Ada yang gue jual ke marketplace atau stok. Tinggal DM IG gue aja kalau kalian ada pertanyaan. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di next video.